Saudara, polisi menetapkan pelaku penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan sebagai tersangka. Motif tersangka karena kesal melihat respon korban saat berbicara dengan orang tua sesama rekan koas. Namun, meski telah ada tersangka, nyatanya kasus ini merembet kemana-mana. Keluarga Lady Aurelia Pramesti, dokter koas yang menjadi rekan korban menjadi sorotan. Termasuk ayah Lady yang adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum di Kalimantan Barat. Seorang perempuan pegawai toko roti dianiaya oleh anak pemilik toko di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Penolakan korban penganiayaan Dwi Ayu Darmawati untuk mengantarkan makanan ke kamar anak bosnya, yakni George Sugama Halim, menjadi awal mula kemarahan George hingga menyakiti korban. Tifal. Apa lagi ya Allah? Ngelamun aja. Ya aku tuh lagi pusing dan kau menggaduh terus ngapa lagi? Kenapa sih? Pusing palaku. Cuman mau nanya. Nanya apa? Itu di X gue ada trending #NoViralNoJustice. Apaan sih itu? Astagfirullahalazim, kau nggak tahu doh? Kenapa emang Weh, itu? kau gunanya handphone tuh ngapain aja kau, ha? Kau ada medsos, kau cek, kau lihat tuh, baru kau paham. Nggak ada kau tengok handphone tuh untuk, astagfirullahalazim, kau pun nggak tahu soal itu. Enggak, kan lu lebih tahu dari gua biasanya. Jadi kayak lebih enak aja gitu nanya ke Tifal. Oh, terus kau tanya ke aku tiap sebentar gitu? Iya. Itu tujuan kau? Heeh. Astagfirullahalazim. Kenapa? Ya udahlah. Sini, kau kasih tahu. Ku ceritakan awalnya dulu ya. Terpaksa tegak duduk aku kan. Awalnya tuh 11 Desember 2024 sampai aku buat catatannya untuk liputan aku. Jadi itu awalnya tuh karena ada video viral di medsos. Digambarkan ada pelaku yang namanya Fadilah alias Datuk mukul korban yang namanya Muhammad Lutfi. Dia tuh ternyata adalah dokter koas di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Dan itu TKP-nya di salah satu kafe di Kota Palembang. Penganiayaan bikin si korban ini ada luka lebam. Luka lebamnya tuh di kepala sama wajah. Itu dianiaya. Jadi bertumbuk orang tua. Apalah bertumbuk tuh bahasa kelahi, pukul, kayak gitulah pokoknya. Jadi di TKP tuh insidennya kayak gitu. Awal mulanya dari mana? Jadi krononya gini, awal mula kasus ini terjadi gara-gara masalah jadwal koas. Si Lutfi ini ketua koordinator yang mahasiswa koas FK Unsri di Rumah Sakit Umum Daerah itu. Nah, ada beberapa pihak yang nggak puas dengan jadwal yang sudah dibuat sama si Lutfi ini sebagai ketua koordinator, ketua kelompok koasnya. Salah satunya rekan koasnya itu namanya si Lady Aurelia. Dia nggak setuju malam tahun barunya diusik terus jaga. Tidak setuju dia. Mengadulah dia ke mamanya. Mamanya itu tuh namanya Sri Melina alias Lina. Sampai pada akhirnya setelah dia ngadu ke mamanya nih buat perjanjian atau janji temu lah dengan si Lutfi ini untuk membahas jadwal ini. Pas dibahas, singkat cerita mau dibahas jadwal ini akhirnya nggak ketemu. Nah, si Lutfi bilang penjadwalan itu sepenuhnya udah atas kesepakatan dari semua mahasiswa koas. Nggak ada keterlibatan pihak lain. Kalau udah ada jadwal tuh ya karena semuanya udah setuju kayak gitu. Nah, setelah dibilang kayak gitu, intinya nggak dapat titik temu untuk menyelesaikan masalah si Lady ini, gitu. Si Fadilah ini datang, hajarlah si korban ini, si Lutfi yang koordinator si mahasiswa koas ini. Alasannya tahu kok kenapa? Dibilang karena dia merasa bahwa si Lutfi ini tidak sopan dengan majikannya. Jadi si Fadilah ini adalah sopirnya, ibunya si Lady ini. Dirasa tidak sopan, tidak terpenuhi keinginan dari sang ibu, bertumbuklah di TKP kafe itu. Makanya sempat viral ada video orang kan ngendap-ngendap buat videokan kondisi pas orang tuh lagi berantem di kafe itu sampai dilerai juga sama pihak kafe, tapi tetap aja tuh. Disitulah kejadiannya yang bikin sekarang jadi viral di medsos. Setelah itu, tanggal 11 Desember 2024 gara-gara kasus itu, langsunglah si korban ini dalam hal ini Lutfi lapor ke polisi. Lalu tuh langsung ke Polda Sumatera Selatan dia ngadu tanggal 13. Habis itu ndak
nggak berapa lama tanggal 14-nya polisi langsung tetapkan si Fadilah ini sebagai tersangka. Jerat pidananya tuh adalah jerat pasal penganiayaan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi rincinya adalah penganiayaan dengan mengakibatkan korban mengalami luka berat. Kalau kau tengok tuh di pasalnya tuh pidana maksimalnya tuh adalah penjara 5 tahun. Serius lah itu. Dan bukti yang dikantongi sama polisinya tuh ada dua yang paling menguatkan di situ, rekaman CCTV di TKP sama bukti visum dari korban yang menunjukkan luka lebam di wajah dan kepalanya itu tadi. Ini karena udah masuk ke ranah polisi, ada upaya lah untuk coba dibahas secara damai aja lah, kekeluargaan aja lah. Tapi pada intinya Lutfi tidak mau, ya akhirnya proses ini tetap berlanjut. Dan sekarang kayak kita tahu Fadilahnya sudah berstatus sebagai tersangka untuk tindak penganiayaan itu tadi. Dan pihak rumah sakit gara-gara kasus ini nih, terutama dari RSUD Siti Fatimahnya udah sempat bilang juga bahwa masalah pembagian jadwal itu sepenuhnya ada di pihak mahasiswa. Jadi koordinator dengan mahasiswanya ngatur jadwal. Pihak rumah sakit nggak campur tangan soal itu. Jadi itu udah urusan mereka, nggak ada keterlibatan dari pihak rumah sakit untuk ngatur jadwal itu. Gitu loh. Nah, gara-gara ini kadang pintarnya netizen tuh itu pula kan. Kasusnya siapa yang berperkara, yang bermasalah siapa, orang lainnya dicari-cari tahu nih latar belakang seluk-beluknya. Siapa lagi yang cari tahu? Bapaknya Ledia yang dicari-cari, siapa nih background keluarganya si Lady ini, bapaknya siapa, ibunya siapa, kok bisa sampai berani buat ngotak-ngatik jadwal koas itu. Emang siapa sih orang ini, kayak si paling punya kuasa penuh, kepo kan orang kayak gitu. Belakangan langsung diketahui lah nama bapaknya Lady ini adalah si Dedi Mandarsyah. Sekarang posisinya itu sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja di bidang tertentu di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sekarang namanya Kementerian PU. Nah, kalau mau ditelusurin nih, tangan muncullah yang namanya laporan harta kekayaan pejabat negara, LHKPN. Bapaknya ini punya harta berapa banyak. Kemarin kan aku sempat liputan juga ke KPK gara-gara kasus ini. Karena ada usut punya usut, KPK ini mau berencana melakukan klarifikasi atau memeriksa harta dari si bapaknya Lady ini. Betul nggak nih harta-hartanya sesuai dengan yang dilaporkan, yang dimiliki sesuai dengan yang dilaporkan. Nah, aku sempat catat tuh. Ada beberapa data yang aku kutip dari ILHKPN milik KPK waktu itu. Paling pertama kali bapaknya Lady ini menyampaikan LHKPN itu tanggal 27 Juli 2016. Waktu itu dilaporkan hartanya 3,67 miliar rupiah. Dan kau tahu sekarang sudah tahun 2024 dengan posisi dari kepala balai di Kalimantan Timur, hartanya berapa kata kau? Berapa ya? Dari 2016 angkanya 3,67, sekarang jadi 9,4 miliar rupiah. Aku bandingkan dari dua periode aja ya. Kita coba bandingkan periode 2022 sama 2023. Periode 2023 dulu. Itu dia laporin tanggal 14 Maret kemarin 2024. Dia laporin tanah dan bangunan angkanya 750 juta. Rincinya ada 3 unit tanah dan bangunan di Jakarta Selatan. Harganya variasi dari 200 sampai 350 juta. Terus ada 1 unit mobil 450 juta. Ada harta bergerak lain angkanya 830 juta. Terus surat berharga 670,7 juta. Dan kas dan setara kas itu angkanya 6,7 miliar rupiah. Totalnya jadi 9,4 miliar. Itu 2023. Perbedaannya dengan 2022 adalah perbedaannya sedikit gitu. Kalau untuk tanah bangunan nominal sama, transportasi juga harta bergerak lain sama. Bedanya surat berharga dia di tahun itu laporan 2022 itu 700 juta. Jadi dibandingkan 2023 nyusut angkanya, angka surat berharganya. Tapi yang berbeda kas dan setara kas. 2022 angkanya cuma 6,1 M. 2023 nambah jadi 6,7 M. Nah, setelah kulihat-lihat lah itulah. Jadi ada harta yang menyusut, tapi secara umum dari tahun ke tahun sejak dia melaporkan 2016 sampai 2024 hartanya naik terus. Dan ternyata belakangan diketahui lah nama si Dedi ini pernah muncul dalam operasi tangkap tangannya KPK di Kalimantan Timur tahun 2023. Jadi kan ya kau paham lah dengan ada yang kayak gitu-gitu tuh. Netizen ini kadang pintar juga kalau udah cari-cari. Nih bapaknya siapa, ibunya siapa, hartanya berapa. Kok bisa seenaknya minta ganti jadwal perkara malam tahun baru. Weh, aku juga kerja. Weh. Kadang suka. Nggak paham lagi aku nggak tahu mau ngomong apa lagi dah sumpah. Wah, terus si
Lady itu gimana tuh? Nah, kasus ini kan udah sampai ke tahap penyidikan ya di kepolisian. TSK-nya udah dapat, tersangkanya udah dapat, si Fadilah itu sebagai pelaku. Akhirnya diperiksalah si Lady ini dan ibunya. Pemeriksaannya awalnya itu di tanggal 16 Desember 2024, mulai jam 1 siang. Dan itu diperiksanya lebih dari 10 jam. Kita lihat tuh ada kali 12 jam ya. Beresnya tuh kata-kata kapan? 17 Desember jam 12 tengah malam. Udah lewat hari. Udah lewat hari, udah ganti hari tuh Beres itu kan kalau wartawan sana kalau mau menunggu keterangan dari polisi atau mungkin yang terperiksanya, karena posisi Lady dan ibunya ini sebagai saksi dalam kasus ini, kan nunggu nih wartawan buat bisa dapat keterangan awal setelah diperiksa soal apa gitu kan. Ditanya soal apa saja tentang kasus ini gimana. Nah pas dikejar wartawan, Lady-nya kabur, lari dia masuk ke mobil. Nggak mau menjawab pertanyaan wartawan kondisinya waktu itu. Tapi ibunya langsung menyatakan ke wartawan bahwa dia ingin menyampaikan maaf. Menyampaikan maaf kepada Lutfi, menyampaikan maaf juga kepada orang tuanya imbas dari kejadian penganiayaan itu bikin muka dia lebam. Kepala dia juga terluka gara-gara dipukul sama si pelaku, si Fadilah itu. Pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadilah, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Kalau dari pihak kampusnya gimana? Kalau pihak kampus sebetulnya sampai sekarang mereka masih investigasi, jadi belum ada putusan sama sekali. Ada pelanggaran etika akademik atau enggak dalam perkara ini. Mereka masih investigasi, terutama dari Dekanat Fakultas Kedokteran Unsri itu udah bikin satuan tugas khusus untuk mencari fakta, cari bukti, cari data, terutama menggali keterangan dari pihak-pihak yang punya urusan dalam kasus ini. Mereka ngakunya sih udah periksa Lady, udah periksa Lutfi juga. Dalam perkara ini Lady udah diperiksa langsung. Kalau si Lutfi karena kondisinya lagi luka dan lagi pemulihan, jadi ya pemeriksaannya lewat virtual aja waktu itu. Udah didapatkan keterangannya, tapi sampai sekarang pihak kampus itu belum mau menyatakan bahwa ada pelanggaran atau tidak, itu satu. Dan yang kedua, gimana nasibnya si Lady ini, apakah di DO atau tidak. Karena sampai terakhir kali wartawan nanya waktu itu, belum ada status DO, belum ada pemecatan statusnya sebagai mahasiswa atau tidak. Jadi istilahnya tuh pihak kampus, pihak dekanatnya terutama, bilang posisi dari Lady ini diistirahatkan dari segala aktivitas akademik. Tapi kan kalau mau dilihat lagi aturannya, aku nggak paham ya, mungkin aku keliru secara riset atau mungkin akunya yang belum tahu secara detailnya ada aturan bahasa istirahat itu atau enggak. Tapi kalau diistirahatkan itu, kalau dia diistirahatkan kan dia tidak bisa melakukan kegiatan apapun, mau intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya. Lah apa bedanya kalau gitu dengan diskors, bedanya dengan di DO, itu apa bedanya? Jadi agak kalau secara kacamata awam mungkin akan ada pertanyaan di situ kan. Cuman ya udahlah, bahasa aja dari pihak FK Unsri bilangnya begitu. Jadi dia diistirahatkan sampai ada kejelasan dari kasus ini. Itu baru satu kasus. Awal mulanya karena viral itu. Tapi ada kasus lainnya juga. Awal mulanya gara-gara viral medsos, Wak. Apalagi? Ini yang lebih mencengangkan dan melibatkan kembali parlemen untuk bisa mencari keadilan bagi masyarakat. Kasusnya adalah penganiayaan pegawai oleh anak bos toko roti. Oh, Kau tahu? Sempet lewat FYP gue loh itu videonya. Tapi Nah. gue nggak ngerti itu gimana kronologinya, gimana sih? Sempat lewat tapi kok nggak nonton, nggak ada kok ilhami apa video itu. Tolong cermati, rasakan gitu loh. Jangan kok apa-apa bertanya, aku bertanya, aku ya itu juga sih Gimana gunanya ya? aku makanya. Nanya ke Tifa lebih enak, Apanya? lebih Penjelasannya. lebih jelas. Ya kalau gitu, ya udahlah, gini. Ceritanya gini. Pelakunya tuh inisialnya GSH, ya namanya George gitu kan. Korbannya adalah Dwi Ayu Rahmawati. Korban ini dianiaya sampai mengalami luka sampai bocor kepalanya. Gara-gara apa? Dilempar kursi. Gara-gara apa dilempar kursi? Awal mulanya ceritanya kayak gini. Jadi kronologi kejadiannya itu terjadi di tanggal 17 Oktober 2024. Kejadiannya malam hari, waktu itu jam 9 malam ya. Ya jam 9 malam. Di lokasinya itu ada di toko roti Cakung, Jakarta Timur. Kondisi di Jakarta Timur waktu itu. Dia sama teman kerjanya masuk shift kerja kayak biasa gitu kan. Sampai satu saat si pelaku ini datang ke toko, nyuruh si korban buat ngantarkan makanan dia hasil pesanan dari ojek daring dibawa ke kamar.
Nah, si korban ini menolak karena ngerasa bahwa itu bukan tugas dia buat ngantar-ngantar makanan ke kamar dia gitu kan. Dia membela diri dan emang tidak ada perjanjian untuk melakukan itu gitu kan. Kesal pelaku ini. Ngamuk-ngamuk dia di toko itu. Dan kau tahu apa yang terjadi di situ? Kenapa? Dilempar kursi, segala barang dilempar ke korban. Makanya aku bilang tadi kan, si korban ini sempat luka di kepala gara-gara dilempar apa? Lempar kursi. Kau bayangkanlah kursi kayak gini, ha? Kau dilempar ke kepala kau kayak mana bentuknya? Kau duduk di kursi kan ada besi itu. Kena kepala kau besi itu kayak mana jadi ya? Bocor lah palanya. Ah, itulah yang terjadi sama si korban. Oh my god. Bayangkan kau kayak mana? Agak deg-degan, aku yang menceritakan deg-degan sebetulnya nih. Jadi ngamuk-ngamuk, lempar barang, kursi sampai kepalanya luka itu tadi. Sempat dihalau juga sebetulnya sama bapaknya pelaku ini. Cuman ya korban nggak bisa bergeming terus akhirnya disuruh pulang. Disuruh pulang sama bapaknya si pelaku. Dia ninggalin toko. Dia udah ninggalin toko posisinya. Terus, oh iya barang-barang dia ketinggalan. HP dia tinggal, tas dia tinggal. Dia baliklah ke toko niatnya buat ngambil barang-barang itu. Taunya pas masuk ke toko lagi dihajar lagi dong sama si pelakunya. Parah banget loh itu. Gila. Ingat, pelakunya laki-laki, korbannya perempuan. Wow. Ingat tuh. Jadi kayak, nggak tahu lagi aku pusing menjelaskannya kayak mana lagi nih. Singkatnya kayak gitu, jadi kejadian di bulan Oktober tanggal 17, gara-gara insiden itu dia langsung melaporlah ke polisi keesokan harinya. Oke, jadi sekarang udah lapor. Terus proses hukumnya gimana? Kalau proses hukum sebetulnya kan dari polisi bilangnya sudah pernah ngeluarin surat panggilan ke si pelaku. Cuman setelah itu dari orang tua pelaku bilang kalau si George ini posisinya lagi nggak di Jakarta, di Sukabumi. Oh, ditelusurlah sama polisi, akhirnya alhasil dapatlah polisi ini posisi si George betul lagi ada di Sukabumi, lagi di hotel. Ingat kau kejadian tanggal berapa tadi aku bilang? 17 Oktober, bulan 10. Ditangkapnya kapan? Bulan Desember, 2 bulan kemudian. 2 bulan baru ditangkap. 2 bulan kemudian, itu Senin kemarin nih betul lah, tanggal 16 Desember. Waktu itu tengah malam, dan habis itu polisi udah langsung tetapkan status sebagai tersangka. Waktu itu Kapolres Metro Jakarta Timur itu udah bilang, alasan pertama George dan keluarganya ini akhirnya memilih untuk ke Sukabumi karena udah merasa terancam nih, video viral dia menganiaya itu udah heboh di medsos. Jadi udah kadung takut dia ngelihat reaksinya sebegitunya, akhirnya dia milih kabur. Makanya sampai ditangkap di Sukabumi, dianya kabur ke sana kayak gitu. Nah, pas udah ditangkap, dia dibawa ke markas polisi, abis itu digelar expose-nya sama polisi di hadapan wartawan. Kan wartawan sempat nanya tuh, kalau abis ini kau cek tuh ya video-videonya, ada nggak wartawan pada nanyain gimana George setelah melakukan penganiayaan itu. Dia cuman ngangguk-ngangguk, ngerasa bersalah, dan dia bilang saya kilaf tapi kepala udah bocor anak orang tuh dah. Saya hilaf. Apa kayak mana caranya mau mak nggak tahu lagi aku tuh. Tifa, tenangkan dirimu, aku menceritakan malah emosi jadinya. Kayak gitulah singkat ceritanya. Jadi baru-baru inilah yang akhirnya polisi menetapkan status si pelaku ini sebagai tersangka. Gara-gara kasus ini pun akhirnya direspon sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemarin-kemarin kan aku udah sempat jelasin juga tuh kasus yang masalah polisi tembak warga sipil. Nah, yang masalah penganiayaan ini pun juga dapat atensi dari DPR RI. Dari mana? Komisi 3 juga, Komisi Bidang Hukum. Ketua Komisi 3 waktu itu, Habibur Rahman, sempat melakukan rapat dengan pendapat umum dengan korban, dengan jajaran polisi di Polres Metro Jakarta Timur waktu itu. Intinya mau dengarkan kronologi sebenarnya lah. Jadi kayak mana sebetulnya ini bisa terjadi, proses hukumnya kayak gimana, dan kenapa kok sampai lama prosesnya. Itu juga yang jadi benang merah yang coba ditelusuri oleh DPR terhadap kasus itu gitu loh. Nah, ternyata gak cuman masalah kronologinya aja yang diungkap sama korban Dwi Ayu ini. Dia juga ngaku bahwa dalam proses hukum dia menanti 2 bulan mencari keadilan itu, dia sempat ditipu sama pengacaranya sendiri. Jadi selama proses itu dia kan ternyata dapat bantuan pengacara untuk nanganin kasus yang menimpa dia. Tapi belakangan baru diketahui ternyata pengacara yang datang membantu dia itu adalah utusan dari keluarganya pelaku. Buat ngikutin nih kasus yang sedang dilaporkan ke polisi nih sama si korban kayak gitu loh. Tapi yang bikin aneh juga adalah selama proses hukum itu orang tuanya bahkan harus ngasih duit lagi ke pengacaranya itu buat mulusin proses hukumnya si korban. Dan kau tahu cerita paling mirisnya lagi apa? Kenapa? Orang tuanya korban sampai harus jual motor demi bisa bayar itu pengacara. Tapi malah ditipu. Malah ditipu, proses nggak jadi-jadi, dia berapa kali ngontak pengacaranya.
Ya masih proses, digantung-gantung terus nasibnya sampai akhirnya nggak ada kejelasan. Kayak gitu terus. Kau tahu dia pernah 2 kali gagal buat lapor polisi. Dia udah ngadu ke polisi itu 2 kali. Pertama, dia ngadu ke Polsek Rawamangun. Pihak polisi setempat menolak dan merujuk ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung pun sama ditolak dan diarahkan langsunglah ke Polres Metro Jakarta Timur. Barulah di Polres Metro Jakarta Timur itu kasusnya diproses. Sampai akhirnya ya itu, tadi nunggu viral dulu, nunggu diproses dulu, sampai akhirnya sekarang baru ditetapkan tersangka. Setelah 2 bulan kasus ini dilaporin sama korban. Tapi aneh juga ya kan tadi kejadiannya di Oktober. Terus baru setelah viral ditangkapnya di sekarang-sekarang ini di Desember. Hampir 2 bulan loh. Terus kok bisa ya? Maksudnya baru ditanganin itu. Gimana menurut lu? Makanya kan belakangan No Viral No Justice itu hidup lagi kan di medsos. Sebelum-sebelumnya kan udah pernah ada hal-hal yang kayak gini, tapi gara-gara kasusnya si Dwi Ayu ini muncul lagi lah barang itu. No viral, no justice. No viral, no justice. Itu udah beredar banyak di medsos tuh. Penganiayaan anak toko roti bulan Oktober, terus baru ditangkap 15 Desember, hampir 2 bulan laporan, kejadian viral dulu, ramai di pemberitaan, dibahas sana-sini, terutama di pemberitaan yang Kompas TV kan sering tuh bahas soal ini. Kok bisa gitu loh. Jadi banyak pertanyaan di situ. Itu pun jadi pertanyaan sama Komisi 3 waktu RDP kemarin. Ada namanya Pak Rikwanto, anggota Komisi 3 DPR RI. Dia purnawirawan polisi BTW. Dia sekarang anggota fraksi Partai Golkar di DPR RI Komisi 3. Dia sempat mengkritik tuh. Kenapa kok harus nunggu lama sampai polisi baru bisa netapin tersangka 2 bulan setelah kasus itu dilaporin. Padahal menurut dia ini kasus pidana umum yang sebetulnya bisa 1 bulan. Bahkan bisa kurang daripada itu untuk bisa netapin tersangkanya. Barang ada jelas kok. Kondisi korban udah luka kayak begitu gitu kan. Dan harus nunggu viral dulu sampai beredarlah video-video yang di medsos itu gitu kan. Jadi itu jadi pertanyaan. Makanya kekerasan yang dialami korban ini dianggap tidak main-main, bahkan bisa digolongkan sebagai penganiayaan berat. Makanya kemudian Rikwanto merasa kasus ini tuh harus bisa cepat buat diselesaikan, cepat untuk dituntaskan. Jadi nggak perlu nunggu heboh-heboh di medsos dulu, baru ditanganin. Jadi kayak masa nunggu berkuar-kuar semua orang dulu baru ditindak kan agak lain rasanya, kau paham kan? Sampai jadi sorotan dulu, baru diungkap, baru diproses, baru ditangkap pelakunya. Hal yang sama juga sebetulnya udah sempat disinggung juga sama apa lembaganya tuh. Ada pengamat kepolisian yang sering jadi narasumbernya Kompas TV juga tuh. Lembaganya tuh Institute for Security and Strategic Studies. Pak Bambang Rukminto. Dia sempat bilang, laporan masyarakat ini, bagaimana proses dari aduan masyarakat itu sampai ke polisi dan diproses. Nah, dalam analisisnya si Bambang ini, dia bilang kalau polisi itu kan nerima laporan 5 aduan dari masyarakat. Nerima aduan, terus pasti banyak dong aduan-aduannya, nggak cuma 1-2 kasus dan pasti beragam lah latar belakang kasusnya. Tentu mereka mengukur yang namanya skala prioritas. Nah, yang jadi masalah adalah saat skala prioritas ini dijadikan alibi untuk pilih-pilih kasus mana yang perlu ditangani, mana yang tidak. Akhirnya muncullah fenomena nunggu viral dulu baru diproses, atau ada dukungan dalam tanda kutip. Dukungan itu dukungan materi kah, dukungan kuasa lah, atau hal-hal lain. Jadi tidak semua kasus bisa ditangani secara maksimal, makanya nunggu viral dulu. Itu loh problemnya. Oke, tapi kan pasti Kapolri tahu dong soal no viral no justice ini viral gitu di sosmed. Responnya dia gimana? Nah, kemarin itu pas rapat Komisi 3, rapat dengar pendapat umum Komisi 3, Kapolres Metro Jakarta Timur itu udah sempat menegaskan bahwa nggak membantah kalau nunggu viral dulu kasusnya baru kemudian diproses. Polisi sempat bilang waktu itu kasusnya tuh udah diproses sejak November 2024, tapi yang jadi tantangannya adalah saat itu belum ada bukti video yang viral itu yang membuktikan bahwa si pelaku ini jelas melakukan penganiayaan terhadap si korban. Itu yang belum dipegang, dan ia menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan kasus itu semuanya udah sesuai aturan kok. Udah ada aturannya Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Jadi semuanya udah sesuai prosedur. Jadi nggak ada istilahnya yang pilih-pilih kasus lah, yang kasusnya dilama-lamakan lah. Pembelaan dari polisi kayak gitu ke DPR gitu loh. Jadi buat polisi, buat aparat penegak hukum, ya kita pengennya ya kalau memang ada aduan masyarakat, kalau memang ada masalah yang dialami, terutama ada kasus-kasus hukum yang melibatkan kondisi mereka terancam secara nyawa, fisik, lahir, batin, mentalnya gitu kan, ya berikan kepastian hukum sesegera mungkin lah. Terlepas bahwa memang kerjaan polisi nggak gampang ya.
Kerjaan polisi itu kan banyak kasus yang harus ditangani, nggak cuma pidana umum tapi ada pidana khusus. Perkara-perkara lain pun juga ada, tapi ya mohon dengan sangatlah jangan nunggu heboh dulu di medsos. Kalau memang ternyata keadilan itu ada buat semua, tolong berikan itu dan tunjukkan itu aja sih sebetulnya. Berikan kepastian hukum ke masyarakat, pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan kepolisian juga. Tentu ini jadi bukti ya bahwa kita semua ngawasin nih, kerjanya polisi diawasin, kerjanya otoritas penegak hukum juga ada yang mengawasi. Pertanyaannya, apakah harus setiap hari kita akan nunggu video-video viral dulu, baru kemudian ditindak? Nunggu orang pada berkoar-koar di medsos, terutama di kolom komentar, mention dulu akun-akunnya lembaga-lembaga penegak hukum itu, baru kemudian ditindak. Apakah tiap hari harus kita kayak gitu? Kan kalau kita kayak gitu agak capek juga kan ya. Nggak ngasih kepastian gitu ke kita. Terutama masalah penganiayaan tadi yang 2 kasus itu, yang aniaya dosen koas, itu kan gara-gara video viral. Masalah penganiayaan pegawai toko roti itu juga gara-gara video viral. Ya kalau misalnya tiap kasus harus viral dulu, banyak banget ya kerjaan kita ya Val. Kita harus dipantau nih, handphone harus gini-gini. Mantau handphone tiap hari. Iya gak sih? Kita yang di kantor juga mantau-mantau medsos, apalagi video heboh nih, Aku Oh aja iya, bingung ngomong itu. oke sekarang gue udah paham. Gue liat dulu deh videonya. Tolong baik-baik kau tengok di medsos tuh, jangan kau bertanya ke aku lagi. Ya udah deh, tapi makasih ya penjelasannya, jadi gue udah ngerti duluan nih. Baru iya. gue nonton dulu. Jangan kau bertanya lagi. Iya. Aku melamun dulu. Lanjutin. Diam kau.